Halo semua, ketemu lagi bersama saya di mata kuliah Komunikasi Data. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang spread spectrum atau biasa disebut dengan penyebaran spektrum. Bentuk komunikasi yang semakin populer itu biasanya disebut sebagai spread spectrum atau penyebaran spektrum. Biasanya, teknik ini tidak diklasifikasikan secara jelas ke dalam kategori ya, kategori tentang komunikasi data. Tapi biasanya dapat digunakan untuk mentransmisikan baik data analog maupun data digital dengan menggunakan sinyal analog. Kemudian biasanya untuk teknik spektrum penyebaran ini, kalau kita flashback melihat sejarah, ini awal mulanya dikembangkan oleh sebuah institusi untuk kepentingan militer dan intelijen. Ya. Jadi ide dasarnya adalah bagaimana menyebarkan sinyal informasi melalui bandwidth yang lebih luas untuk mencegah dilakukannya pencegatan informasi dan gangguan lainnya. Kita bisa lihat bahwa tujuan dari spread spectrum ini adalah bagaimana memahami konsep komunikasinya, kemudian bagaimana nanti memahami dua tujuan implementasi dari spread spectrum. Nah, ini ada ciri khas dari spread spectrum atau spektrum penyebaran. Biasanya memiliki penyebaran atau spreading ya. Kemudian pengguna itu diidentifikasi dengan sebuah sinyal kode atau sinyal penyebar, dan terdapat juga proses pemanfaatan spektrum atau dispreading. Spread spektrum biasanya memiliki beberapa jenis, yaitu jenis pertama yang dikembangkan itu dikenal dengan nama frekuensi hopping ya, atau lompatan frekuensi. Dan juga versi yang terbaru dari spektrum ini adalah urutan langsung, yaitu spektrum penyebaran urutan langsung. Jadi teknik ini nanti digunakan dalam berbagai produk jaringan ya, dari jaringan komputer khususnya untuk jaringan data tanpa kabel. Kemudian ini ada sebuah ilustrasi tentang komunikasi spread spectrum, di mana sebuah data ya, misalkan sebuah data biner itu dilakukan dengan teknik pengkodean, kemudian dimodulasikan ya. Ketika dimodulasikan, nah di sini biasanya akan ada di pemodulasi ini penyebaran sinyal ya, sehingga masuk ke kanal dan sampai dengan nanti si penerima sinyal ini juga akan ada di demodulasi sinyal penyebaran. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa sinyal penyebaran ini baik dari pengirim ya dengan sinyal penyebar pada sisi penerima itu membutuhkan proses sinkronisasi kedua sinyal penyebar tersebut. Jadi efek dari modulasi di sini nanti adalah untuk meningkatkan secara signifikan bagaimana bandwidth ya yang menyebarkan si spektrum ini, dan bagaimana sinyal yang ditransmisikan. Dan nanti pada ujung akhir deretan digit data yang diterima itu digunakan untuk dimodulasikan sebagai sinyal spektrum penyebaran. Nah, kemudian di sini ada dua teknik tadi ya, kita lihat. Yang pertama adalah direct sequence spread spectrum ya, atau DSSS
triple S, sinyal informasi berbentuk sinyal NRZ yang memiliki tegangan kalau dia positif 1 volt dan negatif 1 volt. Jenis modulasi digunakan dalam DSS adalah BPSK dan QPSK. Nah, implementasinya pada jaringan seluler CDMA. Ya, kalau zaman dulu kita masih sering menggunakan CDMA. Saya nggak tahu sekarang apakah masih digunakan jaluran CDMA. Apakah harusnya sih masih ya, beberapa masih tetap digunakan. Kemudian juga sistem komunikasi WiFi yang berstandarkan yang 82011B. Nah, kemudian ada teknik yang frekuensi hopping spread spectrum atau FHSS yang biasa digunakan dengan modulasi MFSK. Implementasinya bisa kita temuin pada jaringan Bluetooth dengan frekuensi 2,34 GHz. Jadi itu materi yang bisa saya sampaikan terkait dari direct spread spectrum tadi. Maka di sini ada tugas yang perlu kalian cari nanti adalah bagaimana aplikasi contoh dari DSSS ini dan FHSS yang digunakan oleh perangkat-perangkat tersebar. Kemudian coba cari perbedaan antara DSSS dan FHSS ya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.